Kisah cinta yang tak terduga mengalir antara seorang janda muda cantik dan tukang buah keliling yang hidupnya sederhana. Siapa sangka, pria sederhana ini menyimpan rahasia besar. Ternyata dia seorang pria kaya raya yang hanya mencari kebahagiaan sejati. Saksikan perjalanan emosional mereka yang penuh kejutan, lika-liku cinta, dan ketulusan hati. Assalamualaikum. Sahabat Oji 2, selamat datang kembali di channel kami yang selalu memberikan cerita inspiratif dan penuh kejutan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Bismillah. Mari kita mulai kisah ini dengan penuh harapan, dan semoga doa kita semua dikabulkan. Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Amin. Puput, seorang janda muda berusia 25 tahun, hidup sederhana di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah ditinggal suami beberapa tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi kemewahan atau kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan. Kini, ia menghabiskan hari-harinya bekerja sebagai penjahit di rumah kecilnya, menerima pesanan dari para tetangga yang kebanyakan membutuhkan pakaian sehari-hari. Satu-satunya hiburan yang ia miliki adalah suara burung di pagi hari dan senyum kecil dari tetangga yang ramah. Setiap pagi, Puput memulai harinya dengan membuka jendela kamar, menikmati udara segar yang membelai wajahnya. Ia melihat keluar, di mana kehidupan desa berjalan dengan ritme yang tenang. Di antara hiruk-pikuk pagi yang damai, ada satu hal yang selalu menarik perhatiannya, tukang buah keliling. Pria itu datang setiap pagi, menjajakan buah-buahan segar dari keranjang yang ia bawa menggunakan sepeda tuanya. Ia terlihat sederhana, dengan baju lusuh dan topi pet yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang membuat Puput merasa penasaran. Pada suatu pagi, seperti biasa, Puput membuka jendela dan melihat tukang buah itu mendekat. Ia tidak langsung pergi ke rumahnya, melainkan berhenti di depan rumah Puput dan meletakkan beberapa buah-buahan di atas keranjang kayunya. Puput memandangnya sekilas. Tukang buah itu meliriknya, dan senyum kecil muncul di wajahnya. Puput merasa tersentuh oleh senyum itu, meski ia tahu itu hanya senyum ramah seorang pedagang. Namun, entah mengapa, rasa kesepian yang ia rasakan seakan sedikit berkurang saat melihatnya. "Selamat pagi, Mbak Puput," sapa pria itu dengan suara yang lembut dan penuh kesopanan. "Selamat pagi, Pak Pawit," jawab Puput dengan tersenyum tipis. Ia tak terlalu mengenal pria ini, namun entah mengapa ia merasa nyaman berbicara dengannya. Setiap hari, mereka selalu menyapa satu sama lain, meski hanya dengan kata-kata sederhana. Hari demi hari berlalu, dan Puput mulai menyadari bahwa kehadiran tukang buah itu membawa sedikit keceriaan dalam rutinitasnya. Pawit, tukang buah keliling itu, ternyata bukan hanya pedagang biasa. Ia selalu mendengarkan keluh kesah Puput tanpa menghakimi, memberikan saran yang bijak tentang banyak hal, bahkan seringkali memberi senyuman hangat yang membuat Puput merasa sedikit lebih baik. Namun, Puput tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan Pawit, ada kisah yang jauh lebih besar dan rumit. Pawit, yang terlihat begitu sederhana, ternyata menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Ia adalah seorang pengusaha kaya yang telah memutuskan untuk meninggalkan dunia bisnis yang penuh tekanan dan memilih hidup yang lebih tenang di desa. Pawit, yang seharusnya menjalani kehidupan mewah, justru memilih untuk menghabiskan waktunya berkeliling menjual buahan di desa kecil ini. Ia merasa hampa meski hidup dikelilingi oleh kemewahan. Kehilangan istri yang begitu ia cintai membuatnya merasa bahwa hartanya tidak ada artinya tanpa kepawitran seseorang yang tulus mencintainya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk berkeliling desa, mencari kebahagiaan sejati dalam hal-hal kecil yang terkadang tak diperhatikan oleh banyak orang. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh teka-teki, ia bertemu dengan Puput, dan perlahan perasaan yang tak terduga mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari yang dihabiskan bersama Puput membuat Pawit semakin yakin bahwa ia tidak salah memilih jalannya. Namun, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Puput tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya.
Sebuah rahasia yang begitu besar yang bisa mengubah jalan hidup mereka berdua. Pawit merasa terjebak dalam dilema, haruskah ia mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, atau terus menjalani kehidupan sederhana ini demi mendapatkan cinta sejati dari Puput? Hari-hari semakin berlalu, dan hubungan antara Puput dan Pawit semakin berkembang. Puput merasa nyaman dengan kehadiran Pawit yang selalu datang setiap pagi. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang kehidupan mereka, meskipun Puput belum mengetahui banyak tentang latar belakang Pawit. Yang ia tahu, Pawit adalah tukang buah sederhana yang selalu ramah dan penuh perhatian. Puput, yang biasanya pendiam dan tidak terlalu terbuka, mulai merasa ada koneksi yang lebih dalam dengan pria ini. Suatu hari, ketika Puput sedang duduk di teras rumah, Pawit datang membawa keranjang buahan seperti biasa. Namun, kali ini ia tampak berbeda. Matanya terlihat lebih serius, dan ada sesuatu yang membuatnya tampak cemas. Puput, yang melihat perubahan ini, memutuskan untuk bertanya, "Pak Pawit, ada apa? Sepertinya hari ini tampak berbeda dari biasanya," tanya Puput sambil menatap Pawit dengan penuh perhatian. Pawit menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di samping Puput. Ia merasa agak ragu untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Seiring berjalannya waktu, perasaan yang ia miliki untuk Puput semakin dalam, dan ia merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. "Puput, sebenarnya ada hal yang perlu aku ceritakan padamu," kata Pawit dengan suara lembut. "Aku bukan sekadar tukang buah keliling. Aku adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan besar. Namun, hidupku tidak pernah seindah yang orang kira." Puput terkejut mendengar pengakuan itu. Apa maksud Pak Pawit? Pengusaha? Tapi, kenapa Pak Pawit memilih Mensch Pawit tukang buah keliling? Bukankah itu terlalu sederhana untuk seseorang sepertimu? Pawit tersenyum kecil, mencoba menenangkan Puput. "Aku tahu ini sangat mengejutkanmu. Aku memilih untuk hidup sederhana, untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Harta dan kekayaan tidak memberiku kebahagiaan. Justru, setelah kehilangan istri yang sangat kucintai, aku merasa bahwa hidup ini hampa. Aku ingin menemukan seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, tanpa melihat status atau kekayaanku." "Pak Pawit, Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Ini semua sangat mengejutkan," ujar Puput. Suaranya sedikit bergetar. Pawit menatapnya dengan penuh perhatian. "Puput, aku tidak menginginkan apapun dari kamu selain kebahagiaan. Aku memilih hidup seperti ini karena aku ingin merasakan kebahagiaan yang sejati. Harta bisa datang dan pergi, tetapi cinta yang tulus adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Puput terdiam. Hatinya mulai dipenuhi oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu dalam diri Pawit menariknya untuk lebih dekat lagi. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kebahagiaan yang ia cari selama ini bisa ditemukan melalui pria sederhana ini. Namun, di sisi lain, Puput juga merasa cemas. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya cukup pantas untuk pria seperti Pawit. Apa yang bisa ia tawarkan? Hanya hidup sederhana dan kenangan masa lalu yang menyakitkan. Pawit, meskipun kaya, memilih hidup seperti ini karena ia mencari kebahagiaan yang sederhana. Adakah tempat untuk seseorang seperti Puput dalam hidupnya? Puput memutuskan untuk meluangkan waktu untuk berpikir. Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah perasaan yang tumbuh di dalam hatinya untuk Pawit semakin kuat. Ia hanya perlu waktu untuk menerima kenyataan ini dan memutuskan apakah ia siap membuka hatinya untuk pria yang sudah begitu tulus padanya. Hari-hari setelah pengakuan Pawit tidak mengubah segalanya dengan cepat. Puput masih merasa terombang-ambing antara kenyataan dan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia memikirkan kata-kata Pawit berulang kali, mencerna semuanya dengan hati yang berat. Hati Puput yang dulunya begitu tertutup kini mulai merasakan hal yang tak terduga, cinta. Pawit tidak menyerah. Setiap hari, ia datang dengan senyuman hangat, menawarkan buahan segar yang sudah menjadi simbol kebiasaan mereka. Perlahan,
Puput merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Meski awalnya ia merasa terkejut dan bingung dengan pengakuan Pawit, perlahan ia mulai melihat sisi lain dari pria itu, sisi yang tidak dilihat banyak orang. Pawit bukan hanya sekadar pengusaha kaya yang memilih hidup sederhana, tetapi ia juga seorang pria yang penuh kasih, perhatian, dan siap mendengarkan setiap keluh kesah Puput tanpa menghakimi. Suatu sore, setelah Pawit selesai berkeliling menjual buah-buahannya, ia duduk bersama Puput di teras rumah. Matahari senja yang temaram membuat suasana semakin hangat. Pawit tersenyum, tapi kali ini senyumnya lebih dalam, penuh makna. Puput, aku tahu kita sudah berbicara banyak tentang masa lalu kita, tapi aku ingin lebih banyak mengenalmu. Aku ingin tahu apa yang kamu impikan dalam hidup ini, kata Pawit, suaranya lembut namun penuh ketulusan. Puput menundukkan kepala, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia belum pernah benar-benar memikirkan apa yang ia impikan dalam hidup ini. Setelah ditinggal suaminya, semua harapannya tampak begitu jauh. Ia hanya berfokus pada hidup sehari-hari, bekerja, dan mencoba bertahan. Namun, di hadapan Pawit, ia merasakan ada secercah harapan yang mulai kembali tumbuh. Aku tidak tahu, Pak Pawit. Semua yang aku impikan dulu sepertinya sudah hilang. Setelah suamiku pergi, hidupku berubah. Aku hanya ingin bisa hidup tenang, merasa dihargai. Mungkin itu saja, jawab Puput, suaranya pelan, penuh kejujuran. Puput terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Pawit yang membuat hatinya berdebar. Ia merasa hangat, seperti ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Kejujuran dan ketulusan Pawit mengalir begitu dalam, dan itu menyentuh hatinya. Di balik senyum dan perhatian Pawit, Puput mulai merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai percaya bahwa mungkin, justru dalam kesederhanaanlah kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Perlahan, Puput jatuh cinta. Meskipun ia tak tahu apakah Pawit merasa hal yang sama, ia tak bisa menutupi perasaannya lagi. Cinta mereka mulai tumbuh, walaupun masih ada keraguan dan ketakutan dalam diri Puput. Puput tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Perbedaan latar belakang dan masa lalu yang kelam mungkin akan menjadi penghalang. Namun, sesuatu dalam hatinya memberitahunya bahwa Pawit adalah orang yang tepat. Mungkin, hanya dengan menghadapinya bersama, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Suatu hari, ketika Pawit sedang duduk bersama Puput di teras, ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Puput, aku ingin kamu tahu bahwa aku mulai jatuh cinta padamu. Aku tak ingin menunggu lebih lama lagi untuk mengungkapkan perasaanku. Aku ingin menjadi orang yang membuatmu bahagia, jika kamu izinkan. Puput menatap Pawit dengan mata yang penuh kehangatan. Hatinya berdebar. Ini adalah saat yang ia tunggu-tunggu. Ia merasa bahwa dirinya juga mulai jatuh cinta pada Pawit. Perasaan itu begitu kuat, tak bisa ia hindari lagi. Aku juga merasa hal yang sama, Pak Pawit, jawab Puput dengan suara pelan, namun penuh perasaan. Aku mulai jatuh cinta padamu, meskipun aku takut akan apa yang akan terjadi Pawit ke depannya. Setelah beberapa minggu menjalin hubungan yang semakin akrab, Puput dan Pawit merasa seakan-akan dunia mereka semakin dekat. Setiap pertemuan, setiap obrolan, terasa begitu berharga. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung mulus. Rintangan mulai datang, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Pada suatu sore, setelah mereka selesai berbincang, Puput menerima telepon dari sahabatnya, Rina, yang selama ini selalu mendukungnya. Rina terdengar cemas di ujung telepon. Puput, aku dengar kabar tentang Pak Pawit. Suara Rina terdengar agak terburu-buru. Kamu yakin dia bukan orang yang ingin mengeksploitasi kamu karena kamu janda? Kenapa dia memilih hidup seperti itu? Apa tidak ada yang aneh dengan dia? Bukankah dia terlalu sederhana untuk seorang wanita muda seperti kamu? Puput terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Ia memegang telepon dengan erat, hati mulai gelisah. Rina selalu menjadi teman dekatnya, namun pertanyaan tersebut mengusik pikirannya. Apakah Rina benar?
Apakah Pawit hanya mempermainkannya? Apa benar semua kebahagiaan yang ia rasakan hanya ilusi? Aku tahu dia baik, Rina. Dia selalu perhatian dan tulus padaku, jawab Puput dengan sedikit kebingungan. Mungkin kita harus memberikan kesempatan pada perasaan ini. Namun, Rina tidak menyerah. Puput, hati-hati. Kamu sudah lama hidup sendiri, dan sekarang ada pria yang datang begitu saja. Aku khawatir dia punya maksud tersembunyi. Jangan sampai kamu terjebak. Puput. Hari-hari berikutnya, Puput merasa tertekan. Ia mulai berpikir lebih keras tentang hubungan mereka. Sementara itu, Pawit merasa ada sesuatu yang berubah dalam sikap Puput. Ia menyadari bahwa Puput mulai menjauh. Ketika mereka bertemu, Puput tidak lagi tersenyum sehangat dulu, dan seringkali terlihat gelisah. Kenapa kamu terlihat jauh, Puput? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Pawit suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah. Puput menatapnya dengan ragu. Aku mulai merasa ragu. Aku mendengar beberapa pendapat dari teman-temanku. Mereka merasa kamu tidak seharusnya memilih hidup seperti ini. Mereka merasa ada yang aneh. Pawit terdiam lagi. Puput, aku memilih hidup seperti ini karena aku ingin menemukan kebahagiaan sejati. Aku bukan mencari sesuatu yang sesaat, aku ingin hidup dengan ketulusan. Tapi aku tahu ini semua sangat cepat untukmu. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan pilihan hidupku, kata Pawit, suaranya penuh ketulusan. Hari demi hari, Puput merasa lebih terisolasi. Pawit, yang tidak pernah berubah sikap padanya, tetap datang dengan senyum hangat. Namun, Puput tidak bisa mengabaikan keraguan yang terus membayangi pikirannya. Ia berusaha untuk bertahan, namun dalam hatinya, Puput tahu bahwa ketegangan ini mulai mengancam hubungan mereka. Suatu malam, setelah beberapa hari Puput menghindari pertemuan, Pawit memutuskan untuk datang dan berbicara langsung dengan Puput. Ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus mengetahui apa yang sedang terjadi Pawit. Puput, aku tidak bisa terus-menerus menebak-nebak. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Aku ingin tahu kalau kamu merasa nyaman dan jika aku adalah orang yang tepat untukmu, kata Pawit dengan nada serius. Puput menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Aku merasa bingung, Pawit. Aku merasa takut. Semua ini terlalu cepat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempertahankan perasaan ini. Aku takut terluka lagi. Pawit menghela napas panjang, merasakan kegelisahan yang sama. Aku mengerti, Puput. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan membuatmu merasa terluka. Aku hanya ingin kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bersama. Puput menundukkan kepala, merasa dilema antara perasaan dan keraguan yang tak kunjung reda. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Meskipun jalan mereka penuh ketegangan dan ketakutan, perasaan mereka satu sama lain adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa begitu saja disia-siakan. Setelah pertemuan yang tegang beberapa malam sebelumnya, Puput merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Cinta yang tumbuh di dalam dirinya kini terasa berat, diliputi oleh keraguan yang datang dari berbagai arah. Ia tidak bisa menahan perasaan bahwa sesuatu yang indah bisa berakhir begitu cepat. Seperti halnya pernikahannya yang dulu. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang semakin kuat untuk Pawit. Puput merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara mengikuti kata hatinya atau mendengarkan keraguan yang datang dari luar. Pawit, yang selama ini mencoba sabar, tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia tahu bahwa Puput sedang berjuang dengan perasaan dan ketakutannya. Ia melihat Puput semakin menjauh, meski hanya sedikit. Ada kekosongan yang kini menyelimuti hubungan mereka, dan itu membuat Pawit merasa semakin cemas. Pagi itu, Pawit memutuskan untuk menemui Puput, tanpa banyak bicara tentang masalah mereka sebelumnya. Ia datang dengan niat untuk menunjukkan bahwa ia serius dan siap mengorbankan apapun demi kebahagiaan mereka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pawit mengetuk pintu rumah Puput. Puput, aku ingin kita bicara, kata Pawit, suaranya penuh keteguhan. Aku tahu kamu sedang ragu,
Aku tahu kamu merasa takut, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku tidak akan lari. Pawit menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya melanjutkan. Puput, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Aku memilih untuk hidup seperti ini karena aku ingin mencari cinta yang sejati, bukan cinta yang hanya berdasarkan kekayaan atau status. Aku memilih hidup sederhana, meski itu tidak mudah. Karena aku percaya cinta yang tulus bisa mengubah segalanya. Aku siap mengorbankan apapun untuk itu, bahkan dunia yang aku miliki. Puput menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-kata Pawit begitu tulus, dan ia merasa seolah-olah ada sebuah beban berat yang perlahan terangkat dari dadanya. Ia tahu, meski perasaan takut itu ada, Pawit benar-benar menginginkan kebahagiaan mereka bersama. Cinta yang tulus ini sudah mengalir dalam darahnya, dan Puput mulai menyadari bahwa ia tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama lagi. Tapi, apa yang terjadi Pawit jika nanti aku terluka lagi? Aku sudah pernah merasakannya sebelumnya. Pawit, kata Puput, suara bergetar. Pawit mendekat, memegang kedua tangan Puput dengan lembut. Aku tahu itu, Puput. Aku tahu kamu terluka. Tapi, percayalah padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan memberikan seluruh hatiku untukmu, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku akan berjuang untuk kita, karena aku yakin, kita bisa menghadapi apapun bersama. Puput menatapnya, matanya dipenuhi air mata. Dalam hatinya, ia merasa ada ketulusan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Perasaan cinta yang mulai tumbuh tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, Pawit adalah pria yang tidak akan pernah meninggalkannya, tidak peduli apapun yang terjadi Pawit. Dengan perlahan, Puput menarik napas panjang dan mengangguk. Aku ingin mencoba, Pawit. Aku ingin percaya pada perasaan ini, meskipun aku masih takut. Pawit tersenyum lebar, mata yang sebelumnya penuh kecemasan kini berubah menjadi Pawit mata yang penuh harapan. Aku janji, Puput. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Hari itu, setelah semua kata-kata yang mereka tukar, Puput dan Pawit memutuskan untuk melangkah bersama, meninggalkan semua keraguan dan ketakutan di belakang mereka. Mereka tahu jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang datang, selama mereka melangkah bersama. Cinta, meskipun penuh dengan pengorbanan dan ketakutan, akhirnya menemukan jalannya. Puput merasa seolah beban yang selama ini ia bawa terangkat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi hatinya, karena ia tahu bahwa cinta yang sejati memerlukan pengorbanan, dan Pawit adalah orang yang siap memberikan itu. Setelah hari-hari penuh ketegangan dan keraguan, akhirnya Puput dan Pawit memutuskan untuk menjalani hidup bersama, meskipun mereka tahu bahwa banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Mereka memilih untuk melangkah bersama, menyingkirkan semua ketakutan dan kekhawatiran yang sebelumnya membayangi hubungan mereka. Hari pertama mereka bersama setelah pengakuan itu terasa berbeda. Ada rasa lega yang mengalir dalam diri Puput, meskipun perasaan takut masih menghantui setiap langkahnya. Pawit, dengan ketulusan dan kesabarannya, terus berada di sisinya, memberi dukungan tanpa henti. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka, dengan segala ketidakpastian yang ada. Tidak ada yang pasti, tetapi mereka tahu satu hal, mereka ingin saling berjuang bersama. Namun, dunia luar tidak selalu mendukung keputusan mereka. Berita tentang hubungan mereka mulai tersebar di sekitar desa. Beberapa orang mulai berbisik, menilai hubungan mereka hanya dari sisi luar, bahwa Pawit, seorang pria yang seharusnya hidup mewah, memilih untuk hidup sederhana dan menikahi seorang janda muda. Banyak yang tidak mengerti mengapa Pawit memilih jalan ini. Mereka merasa bahwa Pawit bisa mendapatkan pasangan yang lebih layak, yang lebih sesuai dengan statusnya. Begitu juga dengan beberapa orang yang mendekati Puput, menawarkan saran yang tidak selalu baik. "Kenapa kamu memilihnya, Puput?" tanya Ibu Rina, salah satu tetangga dekat yang sebelumnya sangat mendukung Puput. "Dia hanya tukang buah keliling. Apa kamu tidak khawatir masa depanmu akan sulit?" Puput terdiam sejenak.
Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, bagaimana ketulusan Pawit yang lebih berharga daripada semua harta dunia. Ibu, saya tahu ini tidak mudah, jawab Puput perlahan. Tetapi, saya merasa bahagia. Dia memberi saya lebih dari sekadar materi, dia memberi saya cinta yang tulus. Di sisi lain, Pawit juga merasakan tekanan yang sama. Ia tahu bahwa hidupnya yang penuh dengan rahasia kini terbuka untuk umum. Banyak yang mempertanyakan pilihannya untuk hidup sederhana, untuk tidak memanfaatkan kekayaannya yang besar. Namun, bagi Pawit, pilihan ini bukan soal harta. Ia memilih Puput karena ia merasa Puput adalah satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan sejati yang ia cari selama ini. Tidak ada uang atau status yang bisa menggantikan itu. Sebuah sore yang cerah, Pawit mengajak Puput untuk berjalan di tepi sungai. Mereka duduk berdua di sebuah bangku kayu yang terletak di bawah pohon besar. Hembusan angin yang sejuk menyapu wajah mereka, dan suasana tenang itu membuat Puput merasa sedikit lebih baik. Puput, kata Pawit dengan lembut, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Apapun yang orang katakan, kita akan menghadapi dunia bersama. Aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesal memilihmu. Aku memilih untuk hidup bersamamu, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Puput menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan yang begitu besar dalam setiap kata-kata Pawit. Ia tahu bahwa Pawit tidak akan pernah menginginkannya hanya untuk sekedar tampak sempurna di mata orang lain. Pawit memilihnya karena ia benar-benar mencintainya. Aku juga tidak menyesal, Pawit, jawab Puput dengan suara penuh perasaan. Kamu adalah pilihan terbaik yang pernah aku buat. Hari itu, mereka berdua merasakan kedekatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Meskipun dunia di sekitar mereka terus memberi tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Mereka hanya berdua, saling mencintai, dan siap menjalani masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Namun, cobaan hidup tidak berhenti begitu saja. Beberapa bulan setelah mereka memutuskan untuk bersama, masalah baru muncul. Bisnis Pawit mulai mengalami kemerosotan. Meskipun ia sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, ia merasa semakin tertekan. Puput melihat perubahan dalam diri Pawit. Ia yang dulu selalu penuh semangat kini terlihat lelah dan cemas. Pada suatu malam, Pawit duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan serius. Puput duduk di sampingnya, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Ia tahu Pawit sedang berjuang dengan masalah yang tidak bisa ia hadapi sendirian. Puput, kata Pawit pelan, aku tahu kamu melihat perubahanku. Bisnisku sedang terpuruk, dan aku merasa sangat tertekan. Aku takut aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu butuhkan. Puput menggenggam tangan Pawit dengan erat. Pawit, kita sudah melewati banyak hal bersama. Tidak ada yang akan mengubah perasaanku padamu. Apapun yang terjadi Pawit, aku akan selalu mendukungmu. Kita akan menghadapinya bersama. Pawit menatap Puput dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Puput adalah kekuatannya. Bersama Puput, ia merasa bahwa apapun bisa ia hadapi. Tidak peduli jika hidup memberi mereka ujian atau cobaan, mereka akan menghadapinya bersama. Setelah melalui banyak rintangan dan cobaan, akhirnya Puput dan Pawit mulai merasakan kedamaian yang mereka cari selama ini. Meskipun hidup tidak selalu sesuai harapan, mereka berdua berhasil menemukan satu hal yang sangat berharga, saling mendukung dan mencintai dalam setiap situasi. Kekuatan cinta mereka mengatasi ketidakpastian, dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Bisnis Pawit yang sempat terpuruk mulai pulih sedikit demi sedikit. Berkat kesabarannya, dan tentu saja dukungan dari Puput, Pawit kembali menemukan arah dalam hidupnya. Setiap hari, mereka terus berusaha untuk mengatasi tantangan bersama, dan meskipun masalah masih ada, mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebersamaan mereka. Puput juga merasa hatinya semakin tenang. Dulu, ia merasa takut untuk mencintai lagi, takut akan kehilangan sesuatu yang berharga. Namun,
Dengan Pawit, ia merasa bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan. Ia tidak lagi terikat pada masa lalunya yang kelam. Cinta mereka menjadi penyembuhan bagi luka-luka yang pernah ia alami, dan kini ia merasa siap untuk menghadapi masa depan. Suatu hari, Pawit mengajak Puput ke tempat yang sangat istimewa, sebuah kebun bunga yang indah di luar desa mereka. Itu adalah tempat yang sering mereka kunjungi untuk berbicara, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Pawit membawa Puput ke bawah pohon besar yang selalu mereka jepawitkan tempat untuk beristirahat, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Puput, kata Pawit dengan suara yang penuh harap. Sudah lama aku ingin mengatakan ini. Kamu adalah orang yang telah mengubah hidupku. Cinta kita, meskipun penuh dengan perjuangan dan keraguan, telah membawaku ke tempat yang lebih baik. Aku ingin melanjutkan perjalanan ini bersamamu, selamanya. Puput menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Semua yang mereka lalui bersama membuatnya merasa sangat berharga. Ia merasa bahwa Pawit adalah hapawitah terbesar yang pernah ia terima, dan ia tahu bahwa ia siap untuk menjalani sisa hidupnya bersama pria ini. Aku juga ingin itu, Pawit, jawab Puput dengan penuh perasaan. Aku ingin kita terus bersama, apapun yang terjadi. Pawit. Kita sudah menghadapinya bersama, dan aku yakin kita bisa melalui apapun yang datang ke depan. Tiba-tiba, Pawit menarik Puput sedikit menjauh dan memegang tangannya. Puput, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin kita menikah. Pawit pasangan yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling mendukung dalam setiap langkah hidup. Puput terkejut, dan senyum tulus muncul di wajahnya. Pawit, apakah ini benar? Tanyanya dengan suara bergetar, matanya berbinar-binar. Ini nyata, Puput, jawab Pawit dengan penuh keyakinan. Aku ingin kamu menjadi Pawit istriku, selamanya. Puput merasa hati yang penuh dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa dunia ini kini milik mereka berdua. Setelah semua keraguan, air mata, dan perjuangan, akhirnya mereka menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Dengan senyum yang tak bisa dipungkiri, Puput memeluk Pawit erat, dan di bawah pohon yang sakral itu, mereka berdua mengucapkan janji untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain seumur hidup. Malam itu, saat mereka berjalan pulang menuju rumah mereka, Pawit memegang tangan Puput erat. Mereka tidak hanya berjalan bersama, tetapi juga melangkah ke masa depan dengan harapan yang tak terbatas. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi langkah mereka. Cinta mereka yang tulus dan kuat akan selalu membawa mereka melewati apapun yang datang. Puput dan Pawit tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka akan membangun kehidupan baru bersama, saling melengkapi dan menguatkan, menghadapi dunia bersama, seperti yang mereka janjikan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Puput dan Pawit dalam kisah cinta yang penuh perjuangan ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu memperjuangkan cinta yang tulus dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan hidup. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Bismillah. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi petunjuknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.